guys, jadi di sini saya akan menceritakan alur cerita film Garfield 2004. Kisah ini memperkenalkan kita pada Garfield, seekor kucing jahe yang karismatik, lembut, dan sangat gemuk. Beberapa tahun yang lalu dia diadopsi oleh seorang pria bernama John dan sejak itu mereka memiliki tempat khusus dalam kehidupan masing-masing. Pada Senin dini hari, Garfield terbangun karena suara jam alarm. Dia meminta mainannya Mickey untuk melindunginya saat dia menjalankan misi. Kucing itu harus membangunkan John agar dia dapat memenuhi tugas utamanya dan memberi makan hewan peliharaannya yang berbulu secara maksimal. Pemiliknya tidak ingin bangun, dan kemudian Garfield melompat padanya dari lemari. Setelah bangun tiba-tiba, John pergi ke kamar mandi dan menyanyikan lagu-lagu di sana. Tetapi kucing itu berpikir bahwa John sudah cukup bersih. Dia menyiram toilet, yang menyebabkan air panas mengalir di kamar mandi, dan pria itu harus menyelesaikan prosedur air. Di dapur, John memberi Garfield makanan kaleng rasa hati, tapi kucing tidak suka makanan seperti itu. Jadi dia bertukar piring dengan pemiliknya saat dia pergi untuk mengambil garpu. Akibatnya, John merasa mual, dan kucing yang puas memanjakan dirinya dengan makanan lezat. Garfield keluar dan melihat tukang susu bersama temannya, kucing Siam Normal. Normal mendambakan susu dan mengundang Garfield untuk mengikuti mobil tukang susu. Tetapi kucing malas itu tidak mau meninggalkan wilayah nyamannya. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan kelicikan kucing dan menghasut Normal untuk berperan sebagai astronot di rumah tetangga. Saat dia naik ke ember, Garfield menarik tali. Setelah itu susu dari botol dituangkan langsung ke mulut kucing jahe. Setelah menerima hadiah, dia melepaskan tali dan Normal yang naif jatuh ke tanah. Di sisi lain jalan, Garfield melihat Pineapple dan memutuskan untuk melanjutkan tur kuliner di lingkungan sekitar. Doberman Luka keluar untuk menemuinya dan menyuruh kucing itu keluar dari wilayahnya. Tapi ini bukan pertama kalinya Garfield menipu anjing itu, dan kali ini dia menjerat rantai anjing itu di sekitar kurcaci taman. Kucing itu menari tarian kemenangan dan mencuri Pineapple, mengabaikan ancaman Luka. Puas, Garfield berbaring di meja kerja di sebelah John. Tiba-tiba, pria itu melihat seekor tikus di lantai dan memerintahkan kucing itu untuk menangkapnya. Garfield menolak dan menjelaskan bahwa dia tidak akan membuang waktu untuk ini. Tetapi, setelah melihat upaya konyol pemiliknya untuk menangkap hama, kucing itu masih menghadapinya. Ternyata Garfield dan si tikus bernama Luz adalah kenalan lama. Luz mencium bau biskuit hazelnut John, dan tidak bisa menahan godaan untuk masuk ke dalam rumah. Untuk menenangkan pemiliknya, Garfield dengan pamer memakan tikus di depan mata John. Ketika pria bahagia itu kembali ke rumah, kucing itu memuntahkan Luz dan memerintahkannya untuk bersembunyi di suatu tempat agar tidak menarik perhatian John lagi. Di rumah, Garfield naik ke kursi favoritnya di depan TV, di mana acara hiburan Happy Chapman yang didedikasikan untuk kucing pemilih ditampilkan. Kenyataannya, Happy membenci kucing dan sangat alergi terhadap mereka. Pria itu berpartisipasi dalam pertunjukan untuk menjadi terkenal dan lebih sukses daripada saudara kembarnya Walter, yang menjadi pembawa acara program berita. Asisten Happy memberitahu dia bahwa televisi pusat membutuhkan nomor dogi untuk meluncurkan acara baru. Akhirnya, pemain sandiwara memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Dia hanya perlu menemukan anjing yang berbakat. John kembali ke rumah dan menemukan bahwa Garfield telah makan 4 kotak lasagna dan sekarang tergeletak di lantai. John memutuskan untuk membawa kucing itu ke klinik hewan tempat temannya Liz bekerja. Garfield menebak bahwa pemiliknya sering membawanya ke dokter hewan, karena dia diam-diam mencintai gadis itu untuk waktu yang lama. Pada janji temu, Liz tidak melihat adanya kelainan pada kucing, dan mengirimnya ke perawatan spa untuk hewan. Ditinggal sendirian dengan John, gadis itu dengan malu-malu mengatakan bahwa dia ingin meminta sesuatu. Pria yang bahagia memutuskan bahwa dia ingin mengajaknya berkencan dan sudah siap untuk menyatakan perasaannya kepada gadis itu. Tetapi sebaliknya, Liz meminta John untuk mengadopsi seekor anjing tunawisma bernama Odi untuk mengelilinginya dengan cinta dan perhatian manusia. Pria yang bingung itu setuju untuk mengambil anak anjing itu dan memasukkannya ke dalam mobil di tempat Garfield. Liz memberitahu pria itu bahwa dia akan mengunjungi Odi dan sekarang mereka dapat bertemu dan pergi lebih sering. Meninggalkan klinik,
Garfield yang terkejut melihat seekor anjing di tempatnya dan mencoba membuat John mengusir tamu tak diundang itu. Tetapi dia tidak memperhatikan kemarahan kucing itu. Setibanya di sana, John memperkenalkan Odie ke rumah barunya, yang sangat mengganggu Garfield. Tetapi dia yakin bahwa pemiliknya akan segera mengerti siapa favoritnya yang sebenarnya dan menyingkirkan anjing bodoh itu. Garfield mencoba untuk tidak memperhatikan Odie. Tetapi anjing yang lucu itu menempelkan moncongnya kemana-mana dan mencoba menarik perhatian teman barunya. Untuk mengalihkan pikirannya dari tetangganya yang menyebalkan, Garfield memutuskan untuk menonton TV. Tapi saat dia pergi ke konsol, Odie duduk di kursi favoritnya. Marah pada kelancangan seperti itu, Garfield meluncurkan cakarnya ke anjing itu dan mengusirnya dari sofa. Kemudian, kucing dan anjing bertemu lagi di jalan. Garfield ingin memberi Odie pelajaran dan mengundangnya bermain astronot. Sementara dia mendemonstrasikan cara memainkan permainan, Odie menarik tali dan kucing itu terbang ke langit. Garfield mendarat di tanah dan ember jatuh di atasnya. Susu tetangga juga terbang dan masuk ke saluran pembuangan. Setelah itu mengalir langsung ke bagian atas ember. Odie memutuskan untuk minum susu dan meletakkan cakarnya di ember. Kucing yang marah berhasil keluar dan mulai mengejar Odie. Jalannya diblokir oleh luka tanpa rantai, yang menginginkan pembalasan atas intimidasi. Tapi Odie datang untuk membantu Garfield dan menjilat Doberman, yang mengubah kemarahannya menjadi belas kasihan. Pada malam hari, anjing itu naik ke sofa John, dan dia, terlepas dari kejutan Garfield, mengizinkannya untuk tidur dengannya. Kekesalan kucing dengan tetangga yang menyebalkan itu semakin meningkat setiap hari. Dia membenarkan gelarnya sebagai anak yang baik, membawa koran kepada John dan berperilaku baik. Ketika Garfield memutuskan untuk berdansa dengan Black Eyed Peas, Odie melompat ke kursi di sebelahnya. Kucing itu melempar anjing itu beberapa kali ke lantai. Setelah itu dia melempar bantal ke arahnya. Kemudian Garfield memutuskan untuk menantang Odie ke pertarungan dansa, dan dia mulai mengulangi gerakan itu setelahnya. Jadi mereka menari ke teras, di mana mereka diperhatikan oleh teman-teman kucing. Untuk mencegah kucing lain berpikir bahwa dia dan Odie telah berteman, dia mendorong anak anjing itu menjauh darinya. Liz tiba di rumah. John dan Odie pergi bersamanya, meninggalkan Garfield sendirian. Normal memberitahu temannya bahwa ini pertanda buruk. Anjing itu mungkin akan menjadi satu-satunya hewan peliharaan John. Garfield yang egois tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi dia mengejar mobil dokter hewan itu dan entah bagaimana melompat ke dalam. Perusahaan datang ke kompetisi bakat yang diselenggarakan oleh Happy Chapman. Liz pergi ke kotak juri. Sementara John duduk di podium bersama Odie untuk menonton pertunjukan. Garfield ingin mendapatkan perhatian pemilik dan naik ke panggung. Tetapi terlambat menyadari bahwa hanya anjing yang berpartisipasi dalam kontes. Para kontestan mencium bau kucing dan mengejarnya, mengganggu pertunjukan. Saat Garfield berjuang untuk bertahan hidup, musik mulai diputar di atas panggung. Mendengar lagu yang familiar, Odie melepaskan diri dari pelukan John dan mulai menari, membuat orang-orang di sekitarnya senang. Sementara itu, Garfield melompat ke bawah gaun wanita dan dengan bantuannya sampai ke tenda. Tetapi anjing-anjing mengejarnya di sana juga. Mereka mengelilinginya, tetapi dia mengalihkan perhatian mereka ke tukang pos yang tidak ada dan berhasil melarikan diri. Happy menghadiahi Odie dan menawarkan untuk menjadikannya bintang TV. Tetapi John menolak. Mereka kembali ke rumah dan saat berpisah, Liz menetapkan tanggal untuk pria itu. Garfield kesal dan berpikir bahwa pemiliknya tidak lagi mencintainya dan Odie yang menyebalkan harus disalahkan atas semua ini. Karena marah, dia melempar bola anjing itu ke lampu, yang menyebabkan serangkaian kehancuran di rumah. Saat memasuki rumah, John melihat Garfield di tengah kekacauan dan menendangnya keluar untuk tidur di luar sebagai hukuman. Di malam hari, kucing itu sedih melihat dari jendela saat John merawat Odie dan bersenang-senang dengannya. Garfield menyanyikan lagu sedih tentang betapa baiknya dia dulu dengan tuannya dan betapa tidak bahagianya dia sekarang. Odie pergi ke kucing itu dan berbaring di sampingnya. Tapi Garfield tidak menghargai kebaikannya dan berlari ke dalam rumah, menutup jendela depan di belakangnya. Tetap saja, pergi tidur di tempat tidurnya. Kucing itu berpikir untuk berdamai dengan anjing itu keesokan harinya. Sebuah moped lewat di jalan dan Odie,
mengikuti nalurinya dan mengejarnya. Begitu berada di tengah area yang tidak dikenal, anak anjing itu hilang dan duduk di ambang pintu rumah seseorang. Seorang wanita tua menemukannya dan membawanya bersamanya. Di pagi hari, John mencoba menemukan Odie dan menyadari bahwa dia hilang. Garfield merasa menyesal atas apa yang dia lakukan, tetapi berpikir anjing itu akan segera kembali. Di kantornya, Happy Chapman mengeluh karena tidak dapat menemukan anjing berbakat di acara itu. Asistennya memperhatikan pengumuman seorang wanita tua bahwa dia telah menemukan Odie. Mereka tiba di alamat yang ditentukan, menipu wanita yang mudah tertipu, dan membawa anak anjing itu bersama mereka. John memasang poster Odie yang hilang dan menelepon tetangga untuk mencari tahu di mana hewan peliharaannya. Liz datang kepadanya untuk kencan yang dijanjikan, yang benar-benar dilupakan oleh John. Dia tersiksa oleh keraguan. Di satu sisi, dia ingin pergi dengan gadis itu dan tidak membuatnya kesal dengan berita hilangnya Odie. Dan di sisi lain, dia harus mengatakan yang sebenarnya. John memilih untuk mengatakan kebenaran yang pahit dan melawan ketakutannya. Liz menawarkan untuk membantunya menemukan anjing itu. Ditinggal sendirian di rumah, Garfield menonton TV. Semua saluran menunjukkan rekaman anjing, yang membuat kucing merasa lebih bersalah. Dia pergi keluar, di mana teman-temannya bertemu dengannya. Mereka melihat apa yang dilakukan Garfield pada Odie dan menuduhnya narsisme. Frustrasi, kucing itu kembali ke rumah ke TV. Dia melihat pertunjukan Happy di mana dia memperkenalkan anggota baru, Odie, kepada penonton. Melihat ini, dia mencoba menarik perhatian John ke TV. Tetapi dia tiba ketika acara sudah berakhir. Asisten memberitahu Happy bahwa Odie belum siap untuk pertunjukan dan membutuhkan pelatihan. Tetapi pemimpin memutuskan untuk mengendalikan tindakan anjing itu dengan bantuan kalung listrik. Garfield memutuskan untuk menyelamatkan anjing itu ke dalam cakarnya sendiri. Dia mengeluarkan sekotak makanan kucing dari loker, yang memiliki peta menara telegraf di atasnya. Dari sanalah Happy Chapman menyiarkan dan kucing itu akan pergi ke sana. Kucing gemuk tidak terbiasa bepergian jarak jauh dan cepat lelah. Dia datang ke halte bus dan naik bus yang membawanya ke kota besar. John memanggil Garfield untuk meminta lasakna, tetapi kucing itu tidak menanggapi. Pria itu mengerti bahwa hewan peliharaannya juga hilang, karena dia tidak akan pernah melepaskan suguhan favoritnya. Pria itu memanggil Liz dan bersama-sama mereka pergi mencari kucing itu. Sementara itu, Garfield menemukan dirinya di gang kosong di mana dia dikelilingi oleh sekelompok tikus yang sangat lapar. Kucing itu sudah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Tetapi tikus Luz datang membantunya. Dia membubarkan tikus, dan Garfield dengan rasa terima kasih berjanji untuk memberinya kue kacang. Luz membawa kucing itu ke menara telegraf dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi lebih jauh bersamanya. Garfield memutuskan untuk naik ke dalam gedung melalui ventilasi agar tidak tertangkap orang. Karena bobotnya yang berat, kucing itu hampir tidak memanjat batangnya, dan gerakannya terdeteksi oleh para penjaga. Memutuskan itu sampah. Karyawan memutuskan untuk mengudara sistem dan aliran udara meniup Garfield. Liz dan John melihat pengumuman tentang penemuan dan perjalanan Odie ke rumah wanita tua itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia memberi Happy anjing itu karena dia berasal dari TV dan bisa dipercaya. Pasangan itu menyadari bahwa tuan rumah telah menculik Odie dan mungkin Garfield. Sementara itu, kucing jahe akhirnya menemukan Odie terkunci di dalam sangkar. Dia meminta maaf kepada anjing itu dan mengatakan bahwa dia ingin mereka kembali ke rumah bersama John. Garfield mencoba membuka kandang, tetapi Happy Chapman memasuki kantor dengan seorang asisten, dan kucing itu harus bersembunyi. Tuan rumah menguji keras setrum pada Odie, dan membawanya pergi untuk naik kereta ke New York bersamanya. Ngeri dengan perlakuan buruk kepada Odie, Garfield mengikuti mereka. Setelah menaiki nampan menuruni tangga, kucing itu secara tidak sengaja jatuh dari jendela dan masuk ke dalam van penyelamat dengan lasakna. Di jalan dia ditangkap dan dibawa pergi oleh kontrol hewan. Di tempat penampungan, ia bertemu dengan seekor kucing bernama Sir Roland, mantan bintang acara TV Happy Chapman. Kucing yang ditinggalkan memberitahu Garfield bahwa pembawa acara menyingkirkannya segera setelah dia tidak lagi diperlukan untuk pertunjukan.
Garfield mencoba meyakinkannya bahwa tidak semua pemilik itu jahat dan bahwa John-nya mencintai dan merawat hewan peliharaannya. Dia mengungkapkan kepada Sir Roland bahwa dia akan menyelamatkan anak anjing yang menggantikannya. Penghuni tempat penampungan lainnya terkejut bahwa kucing itu ingin menyelamatkan anjing itu. Garfield menyadari bahwa ini tidak wajar, tetapi mengakui kepada teman satu selnya dan dirinya sendiri bahwa Odie telah menjadi teman sejati baginya. Pada saat ini, sebuah keluarga datang ke tempat penampungan untuk memilih anak kucing untuk putri mereka. Gadis itu memilih kucing Happy Chapman dan dia memanfaatkan situasi, menekan tombol evakuasi, membantu Garfield dan yang lainnya melarikan diri. John dan Liz berhasil sampai ke kantor Happy. John memperhatikan jejak kaki Garfield di lantai dan menyadari bahwa hewan peliharaannya ada di sini. Penjaga itu memberitahu pasangan itu bahwa Chapman seharusnya sudah berada di stasiun sekarang. Garfield menemukan Chapman tetapi gagal mengejar kereta. Kemudian kucing licik itu muncul dengan ide untuk menghentikan kereta bersama Odie. Dia menyelinap ke ruang kontrol dan mulai menarik berbagai tuas dan menekan tombol. Semuanya mengarah pada fakta bahwa kereta berubah arah dan sekarang bergerak menuju satu sama lain. Sedetik sebelum tabrakan, Garfield menemukan tombol kanan dan mengembalikan kereta kembali ke stasiun. Pada saat ini, Liz dan John juga tiba di stasiun. Garfield membebaskan Odie dari kandangnya dan teman-temannya berpelukan. Namun momen bahagia mereka terganggu oleh Happy Chapman, yang menyalip hewan peliharaan di kompartemen bagasi dan berniat memasangkan kalung pada Odie. Tiba-tiba, hewan-hewan dari tempat penampungan dan gerombolan tikus datang membantu mereka. Di bawah arahan Garfield yang jelas, mereka menyerang Happy dan memasangkan kalung di lehernya. Untuk membalas intimidasi seorang teman, Garfield menekan remote kontrol kerah dan mengirimkan kejutan. Odie juga menekan tombol untuk melihat penyiksanya melompat. Akhirnya, John dan Liz menemukan hewan peliharaan, dan pria itu menjatuhkan Chapman. Penangkapan Chapman ditampilkan di berita. Teman-teman Garfield mengetahui bahwa dia membantu menyelamatkan Odie dan memanggilnya pahlawan. Perusahaan yang bersatu kembali ke rumah dan John menerima ciuman yang telah lama ditunggu-tunggu dari Liz. Setelah beberapa waktu, seluruh keluarga menghabiskan waktu menonton melodrama. Garfield dapat menerima teman baru, tetapi tidak dapat menyangkal kesenangan mendorongnya dari kursi favoritnya. Itulah dia alur cerita film Garfield 2004. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, komen dan like.